Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung Halo teman-teman, pulang. jadi di sini kita akan membeli produk harga Apapun umum yang untuk kita review. terbilang Jadi tunggu ya selanjutnya kayak gimana-gimananya. Oke, bye-bye. di daftar pamrihku seorang. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kita dari kelompok 3 akan mereview beberapa produk yang telah kita beli dari minimarket. Yang pertama ini ada minuman sari kacang hijau. Dan yang kedua ada Nutella cookie tempe. dan yang ketiga ada Ketiga ada Milku susu uhat yang original. Nah, selanjutnya kita akan mereview masing-masing produk yang sudah kita beli. Nah, cekidot. Bye-bye. Halo teman-teman, welcome back to Barbari, belajar bareng Ari. Nah, di video kali ini tuh kita akan membahas salah satu minuman yang udah sering kita jumpain di minimarket terdekat kita. Apa sih minumannya? Oke, ini minumannya, yaitu dari ABC. Minumannya itu sari kacang hijau. Jujur ya, pertama kali kita lihat produk ini tuh langsung kebayang gitu, kayak minuman kacang hijau yang anget yang dijual di pinggir jalan oleh abang-abang yang sering kita temuin ya. Nah, tapi ini tuh versi lebih praktisnya lagi, jadi kita tinggal minum aja ya. Ini tuh bisa nemenin aktivitas harian kita. Contohnya kayak kita lagi mumet sama tugas, sama kerja, ya kita bisa minum ini sambil menemani hari-hari kita. Oke, kita di sini akan membahas label pangannya terlebih dahulu ya. Nah, di bagian depan kemasan ini sudah tercantum ya nama produk, merek, gambar kacang hijau, dan desain warna hijau yang bikin kita langsung tahu kalau misal produk ini tuh berbahan dasar dari kacang hijau. Nah, terus di bagian belakang kemasan juga ada informasi seperti komposisi bahan, informasi nilai gizi, izin edar BPOM, sampai anjuran penyajiannya. Jadi konsumen itu bisa lebih aware sama isi produknya sebelum membeli ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu informasi nilai gizinya dari ABC sari kacang hijau ini. Nah, dalam satu kemasan atau 200 ml, minuman itu mengandung energi total sebesar 80 kilokalori.
energi dari lemaknya 0 kilokalori karena produk ini memang enggak mengandung lemak total maupun kolesterol. Jadi bisa dibilang termasuk minuman yang rendah lemak. Terus untuk proteinnya sendiri, ini itu ada 2 gram. Memang sih nggak terlalu tinggi, tapi tetap ada nilai plus sendiri kok. Karena proteinnya itu berasal dari kacang hijau yang merupakan sumber protein nabati. Nah, selanjutnya karbohidrat totalnya ini dalam produk ABC sari kacang hijau itu tuh mengandung sebesar 17 gram dengan kandungan gulanya 15 gram. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Karena kandungan gulanya itu lumayan tinggi untuk satu kotak minuman ini. Jadi kalau misal dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan, itu tuh tetap kurang baik, apalagi buat orang yang lagi membatasi gula. Tapi yang menarik ya, dari produk ini itu punya serat pangan sebesar 5 gram. Nah, menurut aku ini cukup ya. Produk ini tuh bagus untuk ukuran minuman kemasan karena serat itu bisa membantu kesehatan pencernaan dan bikin rasa kenyang kita tahan lebih lama lagi. Nah, selain itu, kandungan natriumnya juga dalam si sari kacang hijau ini mengandung 65 mg. Itu tuh masih tergolong rendah ya. Jadi, kalau misal kita simpulin ya semuanya, ABC minuman sari kacang hijau ini punya kelebihan karena rendah lemak, mengandung protein nabati, dan serat pangannya juga cukup baik. Tapi ada tapinya juga ya, tapi kita tuh harus tetap memperhatikan kandungan gulanya supaya konsumsinya itu nggak berlebihan. Overall, produk ini tuh cocok gitu jadiin minuman selingan yang praktis, apalagi buat teman-teman semua yang suka minuman kacang hijau dan intinya nggak mau ribet ya, karena ini tuh kan praktis, mudah ditemuin di mana-mana, gampang dibawa juga kan. Jadi ini tuh minuman ini tuh cocok buat teman-teman yang emang suka dengan kacang hijau. Karena itu banyak kok tersedia kok di minimarket terdekat gitu juga. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya review label pangan dan informasi nilai gizi dari Ari. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat nonton video Ari ini. Dan sampai jumpa di video Barbari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, yang selanjutnya itu ada snack tempe. Jadi snack tempe ini tuh merupakan produk olahan bahan dasar tempe dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya tempe ini kan makanan yang sangat dekat gitu ya sama kita masyarakat Indonesia. Dan biasanya tempe ini tuh dikonsumsi sebagai lauk makan, misalnya kayak digoreng, ditumis, dibuat orek tempe, dibuat bacem dan lain-lain gitu. Karena mudah ditemukan, harganya terjangkau dan rasanya itu enak, tempe ini menjadi salah satu sumber pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, alasan saya ini memilih tempe ini adalah karena tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga dapat diolah menjadi makanan yang ringan dan praktis dibawa kemana-mana gitu dan tahan lama. Jika biasanya tempe ini tuh dikonsumsi dalam bentuk gorengan atau cemilan, itu kan nggak sehat ya. Nah, pada produk ini tuh diolah menjadi tempe chips atau tempe keripik. Yang renyah dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi produk ini tuh cocok dan menjadi alternatif sebagai cemilan berbahan dasar tempe yang lebih modern dan praktis. Nah, dari di belakang ini, produk ini tuh mengandung tempe sebanyak 55,3%, artinya lebih dari setengah komposisi utamanya itu berasal dari tempe. Nah, tempe sendiri itu kan berasal dari kedelai ya, yang difermentasi. Nah, sehingga dikenal sebagai bahan dasar sumber protein nabati. Nah, karena berbahan dasar kedelai, jadi produk ini tuh mencantumkan informasi alergen bahwa produk ini tuh mengandung kedelai. Selain itu terdapat juga bahwa bahan egg powder atau bubuk telur, sehingga produk ini juga mengandung alergen telur gitu. Selanjutnya pada logo kemasan ini terlihat ada logo halal. Nah, logo halal ini menunjukkan bahwa produk ini telah melalui pemeriksaan kehalalan baik dari bahan baku, bahan tambahan maupun proses produksinya gitu. Jadi bagi konsumen yang muslim, label halal ini sangat penting karena menjadi tanda bahwa produk ini tuh layak dan aman dikonsumsi sesuai dengan ketentuan halal. Nah,
produk ini juga ada mencantumkan nomor BPOM RI yang menandakan bahwa produk ini tuh telah terdaftar sebagai makanan olahan dalam kemasan. Jadi adanya nomor BPOM ini menunjukkan bahwa produk ini tuh telah memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan izin edar. Selain itu, di dalam kemasan belakang ini tuh produk mencantumkan klaim mutu, yaitu tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pewarna sintesis. Nah, klaim ini menunjukkan bahwa produk ini tuh nggak menggunakan bahan tambahan tertentu yang sering menjadi perhatian konsumen gitu. Nah, dari informasi nilai gizi, satu takaran saji itu produk ini tuh 20 gram dan satu kemasan itu berisi 3 sajian. Setiap sajiannya itu mengandung energi 100 kalori, lemaknya itu 5 gram, proteinnya 4 gram, karbohidrat totalnya itu 10 gram, serat pangannya 2 gram, gulanya 0 gram, dan natriumnya itu 110 mg. Nah, pada kemasan ini juga tercantum bahwa produk ini tuh tinggi serat pangan, sumber protein, dan bebas gluten. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita tempe ini tuh yang rasa original tentunya merupakan snack berbahan dasar tempe yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di masyarakat Indonesia. Nah, tempe ini tuh biasanya dikonsumsi kan kayak sebagai lauk atau gorengan gitu ya. Nah, ini tuh sekarang diolah menjadi cemilan sehat dan praktis gitu dalam bentuk keripik. Nah, produk ini tuh menjadi beberapa indikator dalam mutu pangan, yaitu adanya label halal, terus nomor BPOM, informasi komposisi, terus informasi alergen, dan klaim mutu serta tabel nilai gizinya. Nah, dengan demikian konsumen dapat mengetahui nih bahwa produk ini tuh nggak hanya praktis konsumsi, tetapi juga memiliki informasi keamanan, mutu, dan kehalalannya yang jelas. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Putri Zahratul Sita. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu produk susu yang harganya tuh affordable banget, worth it banget. Dia cuma 3.500 tapi udah punya 6 sumber vitamin, 4 sumber mineral, dan juga 25% kalsium harian. Jadi si susu ini bisa mencukupi 25% kebutuhan atau kecukupan kalsium harian kita. Ini dia, Milku. Nah, Milku ini berasal dari salah satu perusahaan Wings Food, salah satu perusahaan di Indonesia namanya Wings Food. Di bagian depan kemasan dia menjelaskan jika Milku ini berasal dari susu asli yang berasal dari susu Belgian. Jauh banget gak sih? Nah, kemudian di depannya juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah susu UHT original, yang berarti dia tidak memiliki perisa ataupun tambahan-tambahan rasa kayak coklat, strawberry. Nah, di sini juga sudah dicantumkan jika dia memiliki 6 sumber vitamin, 4 sumber mineral, dan juga bisa memenuhi 25% kalsium harian kita. Nah, di sampingnya juga di sini sudah ada label halal, jadi teman-teman nggak usah khawatir ini tuh halal apa enggak sih. Ini halal ya guys, karena sudah ada label halalnya. Kemudian sini juga udah ada barcode BPOM. Kalau teman-teman masih worry, itu udah BPOM belum sih gitu. Ini sudah BPOM dan teman-teman bisa scan barcode-nya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai gizinya. Ini yang paling penting ya. Nah, jadi dalam takaran saji atau dalam satu botol ini dia punya 200 ml. Nah, dalam satu sajian dia punya 100 kilokalori. Nah, lemak totalnya itu ada 4 gram dan dia bisa memenuhi 6%
dari angka kecukupan gizi harian kita. Untuk kolesterol dia punya 15 gram kolesterol, dan itu bisa memenuhi 4% dari angka kecukupan gizi atau kecukupan harian kita ya. Kemudian ada lemak jenuhnya ini 2%, dan dia bisa memenuhi 11% dari AKG kita. Ini lumayan ya, tapi masih oke. Kemudian proteinnya 6 gram. Nah, untuk proteinnya ini cukup untuk memenuhi sekitar 9% dari angka kecukupan gizi kita, dan karbohidrat totalnya itu hanya 11 gram. Ini mencukupi 3% dari angka kecukupan gizi kita. Dan yang paling gongnya dari produk ini adalah dia 0 sukrosa. Apa artinya? Jadi susu ini tuh nggak punya gula tambahan guys, dan itu nggak akan bikin lonjakan gula darah kita tuh naik secara drastis gitu. Dan ini sangat memungkinkan untuk dikonsumsi oleh teman-teman yang sedang diet, sedang membatasi konsumsi gula, karena 0 sukrosa ya. Dan untuk laktosa atau gula yang terkandung dalam susunya tersebut itu ada 9 gram. Nah, kemudian tadi disebutkan di awal, jika milk ini punya 6 sumber vitamin dan 4 mineral. Sini bisa teman-teman lihat, ada vitamin A itu sekitar 6% memenuhi AKG, angka kecukupan gizi kita. Kemudian ada vitamin D itu sebesar 95%. Kemudian ada vitamin B1 itu ada 50% dari kecukupan KG kita. Ada vitamin B2 35%, vitamin B5 40%, ada vitamin B6 75%. Kemudian ada vitamin B7 itu sebanyak 6%, dan vitamin B12 20%. Ada kalium, kalsium, fosfor, magnesium, zinc, kolin, dan selenium. Nah, selenium di sini itu presentasinya tuh lumayan tinggi banget, itu sekitar 85% gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas komposisi. Nah, komposisi dalam satu botol Milku itu dia mengandung susu rekonstruksi, itu air, susu bubuk. Nah, susu bubuknya ini sebanyak 8%. Kemudian ada susu skim bubuk sebanyak 3%. Kemudian ada penstabil nabati dan fosfat. Kemudian ada pengemulsi nabati, ada pengatur keasaman, perisa alami, perisa sintetik. Kemudian dia juga mengandung antioksidan dan juga asam askorbat. Dan dia mengandung garam. Tapi untuk garam dia mengandung 130 mg. Jadi tidak terlalu tinggi teman-teman. Dan dia bisa memenuhi 9% dari angka kecukupan gizi kita. Gitu. Nah, next di bagian samping di sini itu ada mungkin ini semacam ringkasan. Jadi dia menjelaskan jika Rilku ini terbuat dari susu asli dari sapi Belgia. Nah, susu Milku ini memiliki 6 vitamin dan 4 mineral yang baik untuk kita konsumsi. Dan susu Milk ini dalam satu botol dia bisa memenuhi 25% kalsium harian. Dan di sini juga ada layanan konsumen, kemudian ada petunjuk penyajian gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian review produk dari kelompok 3. Selanjutnya kami berharap jika video ini akan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih aware, lebih concern terhadap makanan-makanan yang teman-teman pilih. Jangan lupa perhatikan label pangan, label halal, dan juga nilai gizinya. Tolong hindari makan makanan yang tinggi gula, natrium, dan juga rendah gizi. Oke? Terima kasih. See you in the next video. Bye.